falyusolliha idza dzakaraha, salatlah ketika ingat. Ingatnya kapan? Jam 8 baru bangun, langsung salat subuh. Gitu kan? Orang bilang, rajin banget ya salat duha, gitu kan? Pas rakaat terakhir kok begini. Perasaan duha soalnya ada kunut, gitu ya. Oh, ini bukan salat duha tapi subha, gitu ya. Ya, subuh di waktu duha gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, ketika kita tidur karena kecapean, tiba-tiba bangun sudah jam 8 pagi. Apakah kita langsung melakukan sholat subuh atau bagaimana Pak Ustadz? Oke. Suatu saat Rasul berperang. Ketika beliau berperang betul-betul melelahkan tuh perang tuh. Lalu Rasul bersama jamaahnya, bersama pasukannya tidur lelap sekali karena tidurnya malam, gitu kan? Bangun-bangun itu dibangunkan oleh cahaya terang teriknya, panasnya cahaya matahari. Jadi nggak usah khawatir ya. Rasul juga pernah kesiangan sekali, tapi ya itu pun dalam rangka memberi contoh itu kepada kalian gitu ya. Jadi nggak usah khawatir gitu ya. Ini akhirnya Rasul merasa kepanasan, bangun. Lalu setelah bangun apa? Minta para bangun. Ayo kita sholat subuh. Sholat subuh, azan dulu. Lalu beliau qobliyah. Padahal terlambat, qobliyah subuh dulu. Tuh, lalu beliau sholat subuh. Saking pentingnya qobliyah subuh. Yang ingin saya sampaikan adalah di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Siapa yang ketiduran sehingga lupa sholat atau ketinggalan, mana an sholatin aw nasiyaha, atau dia terluput dari sholat itu, falyusolliha idza dzakaraha, sholatlah ketika ingat. Ingatnya kapan? Jam 8 baru bangun, langsung sholat subuh. Gitu kan? Orang bilang, rajin banget ya sholat duha, gitu kan? Pas rakaat terakhir kok begini. Perasaan duha soalnya ada kunut, gitu ya. Oh, ini bukan sholat duha tapi subha, gitu ya. Ya, subuh di waktu duha gitu ya. Nah, jadi boleh sholat subuh jam 8, tapi jangan keseringan gitu ya. Karena Rasul nyontoh ini sekali gitu. Tapi itu namanya sholat qadha. Ustadz, kan ada hadisnya, nu'maru bi qadha is-shaumi wa la nu'maru bi qadha is-shalah. Kami diperintahkan qadha puasa tapi tidak diperintahkan qadha sholat. Bagaimana tuh Ustadz? Ini ada hadisnya, nggak ada qadha sholat. Kata Aisyah, dia lupa. Yang namanya belajar hadis itu lihat juga dong asbabul wurudnya. Yang dimaksud Aisyah tidak diperintahkan sholat, ada nggak boleh mengqadha sholat karena Aisyah saat itu haid itu. Jadi kalau ketiduran bukan haid, lain lagi urusannya. Nah, itu ya, qadhaan lillahi ta'ala. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, nah, ini ya udah selesai ya. Jadi bagaimana Ustaz sholat ketika kita ingat? Begitu hadisnya, begitu contoh dari Rasul. Jika semua sudah tertulis dalam takdir kita, kenapa kita tetap berdoa? Ini di dalam hikmah ke-6 kalau nggak salah ya. Ada beberapa manfaat doa meskipun sudah ada takdir. Yang pertama, la yaruddul qadha illa doa. Tidak ada yang bisa mengubah qadha kecuali doa. Bisa jadi sudah ditakdirkan buruk, kita doa kepada Allah. Allah berhak mengubah keputusan Allah. Allah sendiri yang bikin, Allah berhak mengubah. Tadinya kecelakaan, lalu dia berdoa, nggak jadi deh. Allah berhak mengubah takdirnya. Udah tadinya udah ditakdirkan kecelakaan, tapi dia minta kepada yang maha kuasa. Itu yang Allahu ma yasha wa yuthbit. Allah berhak menghapus ketentuannya, tetapi berhak juga menetapkan. Nah, itu. Ini manfaat doa. Jadi doa bisa menolak kodok tuh. Kodok pakai bo ya, bukan podok. Kodok itu berarti kodok gitu ya. Lalu apa manfaat doa lagi? Manfaat doa adalah taqarrub kepada Allah. Orang yang banyak doa itu disenangi oleh Allah. Manusia banyak diminta gedek gitu ya. Bahasa Betawinya gedek ya. Allah makin banyak diminta makin senang. Artinya doa kita adalah upaya menggapai cinta Allah. Tuh, buat apa kalau takdir ditentukan lalu doa makin banyak doa Allah makin senang. Itu. Ini yang kedoa. Jadi ya, kedua kok kedoa ya.
kedua. Oh, berikut ini ada lagi nih. Oh, ada pertanyaan yang kedua, panjang nih. Manusia diciptakan untuk berpasangan, yang kita tahu konteks berpasangan yaitu 2 orang. Kenapa ada suami yang memiliki lebih dari 1 gitu ya? Iya, termasuk Rasulullah memiliki istri 12. Apakah yang dimaksud berpasangan bukan 2 orang yang bersatu gitu ya? Ada baut, ada mur. 1 baut, 1 mur gitu ya. Ini berpasangan. Yang penting yang namanya berpasangan itu laki dengan perempuan. ACDC nggak termasuk nih, susah pasangannya ya. Jadi laki dengan perempuan itulah pasangan. Ternyata bautnya panjang, gitu kan? Mur 1, lalu ada lapisan, gitu kan? Dikasih mur lagi, lapisan lagi, dikasih mur lagi. Saya mau tanya, ini namanya pasangan bukan? Pasangan. Bautnya berapa? 1, murnya berapa? Banyak, tergantung kebutuhan. Ya itu. Jadi pasangan itu tergantung. Yang penting 2 jenis fungsi. Yang 1 nyiapin, yang 1 ngiket. Nah, yang dimaksud pasangan adalah bukan 2 barang, tapi 2 fungsi. Itu. Rasul istrinya 12, 9, 4. Dulu zaman Rasul istri rata-rata 18. Ada yang 30. Raja Saudi istrinya 36. Gitu ya. Istri banyak. Zaman Rasul kalian 4 saja. Semangatnya apa? Dari banyak kurangin gitu. Kalau langsung 1 nanti ini bisa bahaya nih. 4 saja dulu, gitu kan? 4. Jadi semangatnya begitu ya, ibu-ibu ya. Mengurangi, tenang Bu. Gitu ya. Artinya di luar 1 itu zaman now ini kalau darurat. Nah, itu ya. Jadi makin lama makin dikit tuh, ujung-ujungnya 1. Tapi kalau terpaksa, ada juga yang dibenarkan oleh syariat. Istrinya juga mengizinkan, suaminya ini ibarat baut panjang gitu ya. Ibaratnya bautnya panjang. Kalau dipakai 1 mur nggak cukup gitu ya. Akhirnya harus beberapa mur begitu. Saya mau tanya lagi. Beli gembok. Anak kuncinya ada berapa? 3. Buat apa 3? Cadangan. Ini 1 pasang nggak? 1 gembok 3 kunci? 1, namanya pasangan juga. Jadi pasangan idealnya memang 1 dengan 1. Oh, udah habis Mas Bahrul ya. Ya udahlah. Gara-gara baut nih. Oke, demikian dulu Bapak Ibu. Mudah-mudahan PR ya. PR kapanpun makin sering Robitoh makin tajam. Selamat menikmati Robitoh.